Kemudian Kejadian pasal yang ke-9. Ayat yang pertama. Judulnya adalah Perjanjian Allah dengan Nuh. Ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Ya. Ini sama ya firmannya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, ada kata hijau. Maka di akhir zaman ini makanan yang green food itu sangat mahal dan sangat dicari orang, dan karena itu adalah makanan yang disarankan dan sudah ditetapkan Tuhan sejak penciptaan. Ya, 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Dan ini juga jangan kita makan ya, kalau masih ada darahnya. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi ini semua diulang dalam Kejadian pasal 1, pasal 2. Ya, tentang beranak cuculah, kuasalah bumi, semua. Nah, kita akan melihat ayat yang ke-9. Ya. Kejadian 9:9. Sesungguhnya aku mengadakan, jelas ya, aku mengadakan perjanjianku. Jadi aku mengadakan perjanjianku. Jadi aku ini siapa? Ya Allah sendiri. Membuat perjanjian untuk siapa? Ya dirinya sendiri. Jadi Allah berjanji pada dirinya sendiri, dan kemudian manusia diberikan janjinya itu. Ya, janji ini termasuk jaminan ya, asuransi, jaminan. 10. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan saya percaya bahwa tsunami itu tidak akan membinasakan manusia dalam arti secara menyeluruh. Jadi di Aceh terjadi tsunami, itu janji Tuhan bahwa manusia tidak akan dibinasakan oleh air bah atau oleh air. Ya, Tuhan berjanji tidak akan dan tidak akan terjadi. Dan saya percaya tsunami itu yang dibayangkan akan mengempaskan seluruh bumi dan lain-lain itu tidak akan terjadi. Bukan itu. Nanti api belerang dan api dari langit yang akan menghancurkan dan meruntuhkan serta meluluhlantakkan seluruh jagat semesta ini. Ya, dan Tuhan menggulung langit dan bumi ini dengan kuasanya dan diubah menjadi langit dan bumi yang baru. Itu akhir zaman dan tidak terjadi sekarang. Jadi jelas sekali ya, tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan lagi oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ya, perhatikan, memusnahkan bumi bukan hanya manusia. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjianku. Nah ini, 9:12 ini dihafalin ya. Inilah tanda perjanjianku yang kuadakan antara aku dan kamu serta, perhatikan, bukan hanya manusia, segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Apa tandanya? Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kutandakan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, pelangi ya, itu disebut sebagai busur. Nanti saya jelaskan artinya apa. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika kami tetap
di dalam ikatan kekuatan perjanjian Tuhan, bukan perjanjian antar manusia, bukan perjanjian antar manusia dengan binatang-binatang, bukan perjanjian antar manusia dengan malaikat, tetapi perjanjian antara manusia dengan penciptanya, Tuhan sendiri. Bahwa kami adalah ciptaan dan kami tidak mungkin tidak hidup bagi pencipta kami. Karena kami diciptakan berarti tujuan kami ada, tujuan kami hidup adalah sesuai dengan makna dan alasan dari penciptaan yang dilakukan oleh pencipta. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya maksud yang agung, yang mulia, yang sangat indah, dan memberi kami kebaikan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Di dalam Kristus kami mendapatkan perjanjian itu sempurna digenapi. Tolonglah kami Tuhan supaya kami bisa belajar hari ini tentang kondisi akhir zaman yang sama dengan zaman Nuh. Dan Tuhan tolong kami supaya kami juga tidak hidup secara sembarangan, tidak hidup secara tidak kudus, dan kami sungguh-sungguh akan menghadapi murka Tuhan, karena dosa tidak pernah didiamkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah tidak menghukum lagi manusia dengan air bah, sehingga tidak ada lagi manusia dibinasakan di seluruh muka bumi dengan air bah. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang bersabar kepada kami dengan dosa-dosa kami, dan Engkau bersabar 120 tahun sampai Nuh selesai membuat bahtera itu. Sehingga kami percaya kesabaran Tuhan itu tak terhingga. Bukan 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, tapi lebih dari 100 tahun. Engkau menantikan manusia untuk bertobat, tetapi manusia tetap jahat, tetap menyimpang dan menghina Engkau. Dan itulah manusia-manusia yang terkutuk, manusia yang durhaka, dan manusia yang akan dihempaskan Tuhan dalam lautan neraka yang kekal, lautan api penghukuman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, bukalah hati kami dan roh kami Tuhan, sehingga kami bisa belajar dan menikmati serta mengalami semua janji Tuhan dengan ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya. Oke, kita melihat ini ya, jadi ada perjanjian. Nah, kita akan bahas tentang 2 perjanjian, perjanjian Adam dan perjanjian Nuh, yang Adam nanti sambil berjalan ya. Nah, di dalam Alkitab itu ada 3 macam perjanjian. Ya. Secara garis besarnya 2, ya, perjanjian kerja yang harus berkaitan dengan tanggung jawab manusia dan harus mengerjakan dan taat, dan perjanjian anugerah karena manusia sudah tidak lagi bertanggung jawab karena sudah berdosa dan tidak bisa bertanggung jawab, tidak sanggup, tidak mampu, dan manusia mati di dalam dosa, mati dalam rohnya, mati dalam jiwanya, dan tubuhnya juga mati dalam keinginan belenggu dosa. Maka Tuhan memberikan perjanjian anugerah. Ya, jadi ada 2 perjanjian yang besar, perjanjian kerja dan perjanjian anugerah. Jadi bahasa Inggrisnya covenant of works dan covenant of grace. Ya, grace. Banyak orang namanya Grace. Grace Simon, Grace Karuniawati, Grace Simalungun, ya ada beberapa orang yang namanya dengan marga-marganya. Nah, kemudian yang ketiga, dalam perjanjian anugerah itu Tuhan memperkuat dengan 1 perjanjian disebut sebagai perjanjian penebusan. Nah, ini hanya untuk orang percaya. Ini hanya untuk orang-orang yang dipilih, dipanggil, dan bertobat serta mengakui dosanya, dan dia melihat Kristus yang menggantikan dia karena dosa itu akan dimurkai Tuhan, dan tidak ada dosa yang dibiarkan Tuhan. Mungkin kita merasa kalau kita berdosa, kita nggak ada yang berani memukul kita, menghukum kita, atau memenjarakan kita, karena orang nggak tahu ya dengan dosa-dosa itu. Atau mungkin dosa itu juga tidak akan sampai kita dimasukkan penjara. Tetapi kita harus tahu bahwa nyawa kita itu sudah di dalam murka Allah. Kalau kita tidak bertobat, itu neraka itu sudah di atas ubun-ubunmu. Jadi kalau kamu tidak sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan, dan perjanjian anugerah ini menyatakan bahwa kamu harus datang pada Tuhan dan tidak jalan lain. Kamu harus memohon berbelas kasihan dan mohon belas kasihan Allah. Untuk apa? Seperti seorang pengemis, seperti seorang yang sakit yang minta disembuhkan, dan seperti orang lumpuh yang berteriak-teriak di hadapan Tuhan Yesus. Dan itu kondisi kita semua. Dan kita harus memohon. Memohon apa? Kuasa perjanjian anugerah.
di dalam perjanjian penebusan Kristus. Jadi covenant of redemption. Dan ini sangat penting sekali. Ya. Nah, bagaimana kita tahu ada covenant of works, covenant of redemption, atau covenant of grace? Nah, kita akan melihat secara singkat, saya akan menjelaskan tentang Adam. Kita sudah jelas, kita bahas panjang lebar Adam ya. Adam diberikan perjanjian oleh Tuhan waktu dia jatuh dalam dosa. Ya, ingat baik-baik. Waktu jatuh dalam dosa, perjanjian itu kemudian diberikan Tuhan kepada manusia. Kenapa Tuhan kok memberikan setelah jatuh dalam dosa? Karena sebelum jatuh dalam dosa, memang tidak membutuhkan perjanjian. Karena tidak ada dosa. Kenapa ada perjanjian? Karena manusia jatuh dalam dosa, karena manusia sudah menyangkali perjanjian covenant of works. Dan Tuhan sudah mengikat manusia dengan apa? Dengan ketaatan. Aku penciptamu, kamu ciptaan saya. Aku akan memberikan kamu keterbukaan, kamu akan diberikan hati yang bisa memilih di hadapan Tuhan. Kamu memilih saya, atau kamu memilih untuk tidak taat pada saya. Dan Tuhan itu sangat luar biasa. Dia memberikan hak itu kepada manusia. Nah, apakah Tuhan yang mengatur segala sesuatu? Iya. Apakah Tuhan meminta manusia bertanggung jawab? Sama. Jadi antara Allah berdaulat dan tanggung jawab manusia, itu ada sesuatu yang tidak bisa disatukan, tetapi berjalan bersama dan bisa disatukan oleh Tuhan. Kita nggak bisa pikiran kita. Ya. Kok bisa, Pak? Om sudah diciptakan kok masih jatuh dalam dosa. Berarti Tuhan kan nggak sempurna. Bukan begitu. Tapi Tuhan ingin manusia tuh mengerti tentang siapakah di Allah sendiri. Jadi dia bisa memilih, dia bisa menghendaki, dia bisa mau taat di hadapan Tuhan, ya, supaya nanti begitu selesai, kalau ujian itu sudah selesai dan bisa memenangkan ujian dan bisa menggenapi semuanya, maka manusia dengan Allah itu akan bergaul selama-lamanya, ya. Dan Tuhan berhak menguji ciptaannya, karena ciptaannya diberikan satu kebebasan untuk kamu mau makan atau tidak. Ya, dan kebebasan itu bukan kebebasan sembarangan, tapi kebebasan itu sudah diberi perintah, jangan makan. Kamu boleh semua makan, kamu jangan makan. Nah, terus manusia jatuh dalam dosa, dan manusia mengikat dirinya, nah ini perhatikan, manusia mengikat dirinya dengan daun ara, dan ditempelkan pada dirinya, dia membuat satu perjanjian dengan semesta alam yang jatuh dalam dosa. Dia ambil, kemudian dia tempelkan, dan itulah mengikat dia. Itulah yang menutupi dia. Dan dia menutupi dosanya dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan. Dan dia menutup dengan daun. Daun menunjukkan keagamaan, menunjukkan akan sikap kesalahan manusia, menunjukkan akan bagaimana usaha manusia untuk menutupi dosanya. Ya. Jadi manusia mengambil daun ara yang sementara dan layu dalam 1 hari. Dan kering. Dan tidak bisa bertahan. Tidak bisa selama-lamanya. Maka pakaian yang dipakai oleh Adam dan Hawa yang karena hasil dari semesta alam ini, dan dia mengambil itu, dia mencabut dan dia tanda petik merusak itu kan, berarti kan mencabut merusak. Dia ambil terus dia pakaikan di tubuhnya. Nah, perhatikan, tubuh yang ditutupi adalah tubuh yang reproduksi. Tubuh yang akan menghasilkan keturunan. Apa artinya? Bahwa dia malu dan menutupi akan seluruh malunya itu apa? Juga masa depan anak-anak juga akan malu semuanya. Jatuh dalam dosa. Ya, dan Tuhan mengatakan, kamu sudah jatuh dalam dosa, maka kamu akan mati. Dan disitulah Tuhan kemudian mengadakan perjanjian. Ya, perjanjian apa? Perjanjian kerja. Karena kamu sudah tidak taat, covenant of works itu, maka kamu harus menanggung akibatnya. Kamu terpisah, diusir dari Taman Eden, dan ada malaikat itu kan, yang bernyala-nyala, serafim dan yang menjaga pohon kehidupan itu, dan tidak diperbolehkan manusia mengambil buah kehidupan. Nanti dia akan hidup dan dia akan bisa menyelamatkan diri, dan itu tidak mungkin karena Tuhan sudah menjaga pohon itu. Nah, dari situ Tuhan kemudian mengambil baju dari kulit binatang. Kita tidak dijelaskan bagaimana Tuhan itu menguliti binatang. Apakah dengan pisau, dengan gunting? Pada zaman itu nggak tahu ada gunting nggak, ya kan? Apakah dengan tangan Tuhan? Nah, bagaimana itu caranya? Bagaimana itu bisa dibersihkan oleh Tuhan? Dan baju itu kan tidak mungkin baju itu berdarah-darah gitu kan? Yang dari binatang itu kan? Dan itu bagaimana bersihnya? Itu semua dilakukan Tuhan dengan keajaiban. Dan kita jangan berpikir secara manusia. Nanti jahitnya gimana? Terus benangnya pakai apa? Terus nempel di badannya itu kotor enggak?
Apakah sudah dicuci, dibersihkan nggak, di laundry gitu kan? Nah, pikiran kita pikiran yang kadang-kadang rada ngawur juga gitu. Karena kita berpikir Tuhan seperti kita, padahal tidak. Tuhan waktu membuat Adam dan Hawa itu menciptakan semua itu kan tidak ada yang bisa tahu bagaimana hebatnya Tuhan. Apalagi cuma memberi baju aja, menciptakan manusia aja bisa. Apa susahnya gitu, dalam sekejap gitu bisa. Nah, Tuhan kemudian mengambil dari binatang, binatangnya juga apa? Nah, kemungkinan yang kita tahu adalah karena Tuhan memerintahkan anak domba, maka binatang itu adalah domba karena ada bulunya. Ya, domba disebut anak domba Allah. Maka mau tidak mau kita referensi kita, pikiran kita mengacu kepada apa? Oh, binatang berarti domba. Kita nggak ada kepastian. Tetapi yang kita tahu binatang itu kulitnya bisa untuk manusia. Ya, di dalam Perjanjian Baru disebut sebagai anak domba Allah. Jadi binatang itu diambil kulitnya dan kemudian dipakaikan pada manusia. Seperti yang tadi. Jadi perhatikan. Cara kerja manusia mengambil daun dan seluruh agama, usaha manusia untuk menyelamatkan diri, menutupi dosanya, dan apa yang terjadi, itu tidak bisa dipakai lagi. Dan itu harus dibuang, digantikan dengan baju dari kulit binatang. Yang ditempelkan dan perhatikan, di dalam ayat firman Tuhan, itu dikatakan yang memakaikan, nah perhatikan ya, yang memakaikan itu Allah sendiri. Jadi bukan Adam ambil, ngocokin gitu. Enggak. Itu langsung dari binatang dan langsung gitu. Jadi kayak main sulap gitu kan. Langsung udah tak. Bagaimana bajunya Adam pertama kali? Saya nggak tahu. Ya kan? Bentuknya bagaimana? Apa kayak kita pakai celana dalam gitu kan? Atau kayak perempuan pakai BH gitu? Atau bentuknya kayak orang-orang zaman dulu yang cuma dibalut aja. Nah, kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu secara detailnya, itu bukan urusan kita. Yang penting adalah Tuhan menggantikan pakaian daun ara yang sementara, usaha manusia dan segala kekuatan yang dari manusia itu tidak diperbolehkan Tuhan, harus dibuang. Ya, itu juga berkaitan dengan keselamatan kita. Kenapa keselamatan itu anugerah Tuhan? Bukan hasil usaha manusia, bukan kebaikan, bukan puasa, bukan berderma, bukan karena kita melayani Tuhan, bukan karena saya anaknya pendeta, karena saya ini orang Kristen dari sejak kecil, karena saya pelayanan di gereja, jadi semua orang melihat bahwa saya masuk dalam perjanjian Tuhan. Itu tidak. Ya, itu semua tidak berlaku. Keselamatan bukan dari usaha jasa manusia. Titik. Dari mana? Dari binatang yang Tuhan ambil dan Tuhan bunuh. Tuhan korbankan. Itu lambang dari Kristus. Jadi tanda perjanjiannya apa? Baju Adam dan Hawa, tanda perjanjian adalah menggantikan baju yang lama menjadi baju yang baru. Dan ini berulang-ulang diceritakan dalam Alkitab. Penggantian persembahan yang ada, baik itu persembahan korban bakaran, korban penebusan dosa, dan lain-lain. Ya. Dan kita masih ingat Imam Yosua dalam Zakaria pasal 6, dan juga dari pasal 6 dari pasal 4 juga. Nah, kita tahu bahwa Imam Yosua itu dalam kitab Zakaria, Imam Yosua itu dituduh oleh iblis karena bajunya itu, keagamaannya, apa yang dia pakai itu penuh dengan dosa dan penuh dengan tai, tahu tai ya? Telek tai itu. Jadi keagamaan itu di hadapan iblis, itu kamu seperti tai, tahu nggak? Apalagi di hadapan Tuhan. Dan dituduhlah imam besar itu, kamu penuh dengan dosa. Dosamu itu banyak ini, kemunafikan, dan ditunjuk oleh iblis. Dan dosanya itu menyeluruh dalam seluruh jubah keimamannya. Itu dosanya, tainya itu banyak semua. Menyeluruh. Itu mengerikan sekali. Jadi kalau saya jadi pendeta, kita jadi hamba Tuhan, itu kita nggak akan siap didakwa oleh iblis. Iblis tahu apa yang kita lakukan. Dosa-dosa kita apa dia tahu. Jangankan Tuhan, iblis bisa tahu. Dan didakwalah Imam Yosua itu. Dan nggak bisa apa-apa. Maka Tuhan menggantikan baju Imam Yosua yang penuh dengan kotoran tai itu, kenajisan itu, kemudian dibuang, digantikan dengan baju kerajaan Allah. Baju anak domba Allah. Dan dipakaikan pada Imam Yosua. Dan Tuhan membela Imam Yosua. Ya. Dan sama, ini bajunya sama. Ya. Imam besar juga sama. Jadi waktu menghadap pada Tuhan, dia tidak diperbolehkan memakai baju yang dipakai sehari-hari. Enggak. Dia harus ganti baju yang baru yang diberi oleh Tuhan, mengenakan jubah yang dikuduskan. Dan itu berjalan. Ya. Jadi tandanya apa? Tandanya adalah pakaian yang hasil dibunuhnya
satu binatang dan dikorbankan, diambil kulitnya dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan Tuhan yang memakaikan itu. Bukan Adam dan Hawa pakai sendiri, bukan. Tuhan yang memakaikan. Ya, bagaimana Tuhan makan? Kalau anak kecil kan kita tahu kan, ayo buka, angkat tangan, ayo kaosnya masuk, ini, ya gitu kan. Dan Tuhan waktu memakaikan, apakah seperti itu? Saya pikir enggak. Kenapa? Karena Tuhan itu kan sempurna. Dan dia langsung memakaikan itu langsung ke tubuh Adam dan Hawa. Dan disitulah perjanjian Allah berjalan bersama dengan Adam dan Hawa. Perjanjian apa? Perjanjian penebusan, perjanjian penggantian, perjanjian keselamatan. Karena pekerjaan yang dijanjikan Tuhan, perjanjian kerja itu gagal, dan Tuhan kemudian memberikan perjanjian anugerah pada Abraham dan dipakaikan baju itu kepada Abraham. Sampai Adam, kepada Adam. Dan kemudian Adam memakai dan dengan istrinya, tapi dia harus diusir keluar dari surga, dari Firdaus. Keluar kamu. Karena kamu sudah jatuh dalam dosa. Dan kamu harus menanti pengharapan, pengorbanan dari keturunanmu yang akan mengalahkan iblis dan akan meremukkan kepalanya, dan keturunanmu, keturunan perempuan istrimu, dan keturunanmu juga, itu akan tumitnya dihancurkan. Dia menghancurkan kepala setan, kepala iblis itu yang berdaulat, yang menguasai bumi, itu dengan lututnya, dengan tumitnya. Mengapa lambang tumit? Menunjukkan kerendahan hati, kemurahan hati, bukan hanya itu, kelemah lembutan, dan itu berada di paling bawah tubuh manusia, itu tumit, dan menjadi penyangga hidup kita. Jadi kita kalau mau hidup di dalam Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati yang sedalam-dalamnya, yang miliknya Kristus. Karena di luar itu, kita nggak bisa mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dosa. Dan jika kita mengenal tumit yang hancur di kayu salib, dan itu pengorbanan yang betul-betul, bukan pengorbanan yang remeh-temeh, bukan pengorbanan yang sangat ringan, tetapi pengorbanan yang tak terhingga harganya, yang bukan hanya mahal, tak terjangkau kepahalanya. Dan di situ kita menerima itu, dan kita mempunyai kuasa untuk apa? Untuk mengalahkan kepala iblis dan menginjak seluruh dosa kita dalam nama Kristus. Karena Kristuslah yang sudah menginjak dengan kakinya, tumitnya hancur. Ya, bisa tahu ini. Dan disitulah perjanjian kerja gagal, Tuhan berikan perjanjian anugerah, perjanjian penebusan, dan nanti akan dilakukan oleh anak keturunanmu. Hanya satu benih, hanya satu manusia. Bukan setiap anakmu, bukan. Tapi satu manusia. Dan satu manusia dijanjikan, dan dari Adam, Abraham, terus kemudian dari Nuh, semua sampai berjalan sampai kepada Yesus. Jadi saat keturunan sampai berhenti, nah, keturunan Yusuf dan Maria. Ya. Keturunan Yusuf dan Maria. Dan setelah perjanjian itu akhirnya selesai. Ya, kita bersyukur perjanjian itu sudah diberikan kepada Tuhan. Diberikan Tuhan kepada kita, dan juga sudah dilakukan dan sudah selesai. Pada zamannya Adam, belum. Dia hanya jauh sekali melihat. Kita sudah. Karena kita melihat ke belakang, Adam melihat ke depan. Adam mengharapkan, kita mengharapkan dengan pasti karena sudah terjadi. Adam mengharapkan, belum terjadi. Kita mengharapkan ke depan karena sudah terjadi. Bedanya apa? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 dikatakan, iman itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi yang pasti kita harapkan. Dan pasti akan terjadi. Pasti akan dijaminkan oleh kita. Dan disitulah perjanjian Allah itu bukan perjanjian cuman ya supaya kamu disenangkan sementara waktu, supaya kamu ya tenang aja gitu. Bukan. Ini adalah satu paket yang komplit sampai akhir zaman, dan kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan ini perjanjian. Jadi akulah penciptamu, kamu ciptaanku, dan aku menciptakan kamu untuk bersekutu dengan aku dan bergaul dengan aku selama-lamanya. Maka Tuhan memberikan rohnya kepada manusia. Tuhan memberikan unsur kekekalan pada manusia. Roh Allah itu kekal. Dan diberikan kepada manusia yang ada waktu hidup dan waktu matinya, dan masuk dalam hidup kekal yang selama-lamanya. Jadi Allah itu kekal, manusia tidak kekal. Tapi manusia bisa hidup dalam kekekalan Allah. Bisa. Kenapa? Karena Tuhan akan mengubahkan itu. Manusia tidak kekal, manusia itu selama-lamanya. Tuhan kekal.
Artinya kekal adalah tidak berawal dan tidak berakhir, tidak beranak dan tidak bercucu, tidak berbapak dan tidak beribu. Itu kekal. Ya, kekal artinya. Jadi Tuhan itu kekal, Yesus itu kekal. Dia alfa dan omega. Nah, sedangkan yang tidak kekal adalah orang-orang yang seperti kita. Ada waktu lahirnya, ada waktu adanya, dan ada waktu tidak adanya. Waktu mati. Dan kita ada, dan kemudian kita masuk alam kekekalan. Nah, itu disebut sebagai selama-lamanya. Selama-lamanya. Terus selama. Ya, masuk dalam kekekalan. Karena jadi selama-lamanya. Kalau tidak masuk dalam kekekalan, itu selama-lamanya di dalam neraka. Ya, bisa ngertiin ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nanti saya akan jelaskan tentang surga dan neraka secara singkat. Nah, kita kalau di neraka itu adalah satu hukuman dan paling mengerikan sekali. Ya, tempat di mana tidak ada teman kamu di sana. Kamu sendirian dan kamu kesepian. Kamu betul-betul tidak ada yang menemani dan tidak ada orang yang bisa menguatkan atau menghiburkan sedikit pun nggak ada. Dan kamu dalam kesendirian dan kamu akan mendapatkan siksaan dan penderitaan yang melebihi daripada apa yang dialami oleh kamu waktu hidup. Dan penderitaan kamu alami itu sama seperti Kristus yang kamu alami, tapi kamu tidak mendapatkan kesembuhan, kamu tidak mendapatkan pemulihannya, dan kamu tidak digantikan oleh Tuhan. Jadi kamu akan mengalami neraka itu. Dan Kristus mengalami itu dan dia bisa memenangkan. Kamu tidak mungkin bisa memenangkan. Dan kamu akan dalam kesendirian. Jadi di neraka itu setiap orang tidak bisa hubungan satu sama lain. Sebaliknya di surga, setiap orang itu bersekutu. Di neraka setiap orang terpecah. Ya. Dan itu semua ada dalam Lukas pasal 16. Dan ayat 19 juga ada, pasal 19, tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, kita sudah mengerti. Jadi perjanjian kerja, Allah memberikan perintahnya, memberikan ketaatannya kepada manusia. Kamu harus taat, kamu harus turut, kamu harus mengikuti firman-Ku. Kamu nggak ngikuti, berarti kamu sedang menyangkali perjanjian-Ku. Kamu sedang mematahkan perjanjian. Maka Tuhan memberikan perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian anugerah. Dan melalui anak mula, keturunan mula, yang akan dikorbankan seperti kulit binatang ini yang kamu pakai, yang harus nanti kamu pakai di dalam sunat rohani, dalam manusia rohanimu, maka kamu baru bisa diselamatkan. Jadi Adam beriman kepada anaknya sendiri. Anak cucunya nanti sampai kapan, dia nggak tahu. Tapi dia beriman, anaknya akan datang, menyelamatkan papanya. Jadi di dalam Alkitab, yang menyelamatkan itu anaknya. Jadi papanya yang diselamatkan. Ya, manusia itu anaknya menyelamatkan. Jadi harusnya kita kalau berpikir, jadi bukan bapaknya menyelamatkan anaknya, tapi anaknya menyelamatkan bapaknya. Jadi kalau bapaknya sudah tua, sudah renta, nggak bisa apa-apa, anaknya lah yang bekerja, dan dia juga nanti akan jadi tua. Anaknya lah yang akan menjaga. Nah, seperti itu. Ya, perjanjian Tuhan itu akhirnya mendapatkan satu kegenapan di dalam Kristus. Ya, oke, kita masuk ke dalam perjanjian Nuh. Sekarang ya. Nah, perhatikan kata-kata Tuhan. Ya, kata-kata Tuhan sendiri yang mengatakan tentang perjanjian Nuh ini. Ya, perhatikan baik-baik. Setelah Nuh keluar dari air bah, selama lebih daripada kira-kira Nuh keluar itu, kalau kita hitung gitu ya, waktu dia 40 hari hujan, tunggu 40 hari lagi, dan 3 kali 40 hari. Ya, ini dihitung semua. Kalau kita teliti dihitung. Jadi 40 kali 4, jadi 160. Setengah tahun. Ya. Dari air bah selesai 40 hari belum ada daratan, masih burung itu balik, ya Tuhan mengutus satu burung kakak atau apa nggak tahu diutus kan. Nah kemudian burung merpati diutus yang terakhir nggak kembali, dan Nuh menunggu terakhir 40 hari. Jadi 3 kali 40 hari dan 40 hari banjir itu, dan kira-kira 160, 4 kali 4. Dan itu pun masih menunggu lagi Nuh sampai kering semuanya. Dan dia baru buka pintu. Jadi itu sudah mendekati hampir 1 tahun. Ya, jadi Nuh dengan binatang itu semua beranak cucu di dalamnya itu binatang-binatang. Semut itu setahun, atau kelinci itu setahun, itu anaknya sudah banyak sekali. Jadi kapal Nuh itu sudah penuh luar biasa. Ya, gajah mungkin punya bayi juga, kita nggak tahu. Jadi di dalam itu mereka beranak cucu. Ya, beranak cucu, kecuali keluarganya Nuh dan tidak beranak cucu. Dan keluarga Nuh itu pasti memelihara binatang-binatang, dan semua binatang di dalam
Nuh itu di dalam bahtera dipimpin oleh Nuh itu semua taat dengan Nuh. Jadi binatang diperintah apapun taat semuanya. Diam. Bantu dia. Jadi kalau gajah suruh bantu ya ikut bantu dia. Jadi Nuh itu pekerjaannya dibantu oleh apa? Binatang-binatang itu. Karena dia bisa memerintah binatang untuk membantu dia menaklukkan semuanya dan dia bisa mengatur semuanya. Nah itu luar biasanya gitu ya. Jadi kita nggak kepikir di dalam kapal itu Nuh itu nggak akan kecapean. Kenapa? Karena binatang semua itu diatur oleh dia dan membantu binatang-binatang yang lain. Ya, itu luar biasa sekali. Nah, ini perjanjian Nuh ya. Nah, perhatikan baik-baik. Setelah keluar ya memberkati Nuh dan semua anak cucunya, itu pada pasal 8 itu dikatakan air bah surut ya. Air bah surut. Ya, hujan lebat itu surut. Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan Nuh pertama kali dia keluar dari air bah? Pasal 8 ayat yang ke-20. Ya, setelah binatang-binatang itu keluar semua. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan Yahweh. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya. Apa tujuan pembakaran ini? Burung, terus kemudian beberapa binatang, persembahan, dipersembahkan oleh Nuh. Nah itu nanti dalam perjanjian dengan Musa, itu akhirnya dibuatlah persembahan-persembahan korban bakaran, korban perbuatan dosa, dan semuanya. Nah ini ada, perhatikan ya, dari segala binatang yang tidak haram, burung yang tidak haram, diambil beberapa ekor dan kemudian persembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dan binatang yang tidak haram, artinya binatang mungkin yaitu yang tidak haram itu bukan binatang-binatang berkuku belah, babi gitu, itu haram gitu ya. Nah, kuda juga nggak bisa. Nah, yang bisa itu adalah kijang gitu kan, kemudian sapi, kambing, domba, nah itu yang bisa. Dan kemungkinan ya kambing, domba, sapi itu yang dipersembahkan. Nah, kenapa Nuh mempersembahkan ini? Itu menunjukkan bahwa Nuh ingin bersyukur dan ingin mengucapkan satu ucapan terima kasih. Dalam tanda petik, Tuhan memberkati dia, dia memberkati Tuhan. Istilahnya itu ya. Jadi Abraham juga sama. Abraham diberkati Tuhan, Abraham memberkati Tuhan. Bukan berarti saya lebih hebat dari Tuhan, bukan. Tapi semua berkatnya itu dikembalikan untuk memuliakan Tuhan. Itu artinya memberkati Allah. Memberkati Allah artinya apa? Mengucapkan syukur atas berkat Allah semua dan dikembalikan semua berkat untuk memuliakan Allah. Itu artinya Allah diberkati oleh orang-orang percaya. Ya. Jadi itu hanya satu kalimat yang dilakukan oleh Abraham sebenarnya, ya, memberkati Allah. Dan tidak ada banyak ayat-ayat seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan, ya, Kita lihat. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ya, dalam hatinya nih ya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun, nah perhatikan, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dari sejak dia kecilnya itu sudah jahat. Hatinya sudah bengkok. Hatinya sudah rusak. Dan orang setiap kelahiran itu di dalam kegelapan dosa. Jadi anak yang lahir itu dalam kegelapan dosa. Semua kelahiran, bukan cuma anak haram gitu ya. Anak hasil perzinahan, terus kemudian dalam kandungan, oh ini anak haram. Daud itu anaknya haram dengan Batsyeba. Nah anak itu nggak ada yang haram. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada ciptaan. Maka anak itu hadir karena dosa orang tuanya. Karena perzinahan. Itu anak itu tetap di hadapan Tuhan adalah anak yang diciptakan Tuhan. Tetapi dia sudah jatuh dalam dosa. Karena dosa orang tuanya, karena dosa Adam. Dan dia jatuh dalam dosa. Tetapi perbuatannya itu tidak mendatangkan dosa. Karena anak nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak tahu tangan kiri, tangan kanan, nggak ngerti dia. Nah, seperti Niniwe. Yunus diutus dan Tuhan mengatakan di sana masih ada anak-anak yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan aku berbelas kasihan pada mereka. Sama dengan anak-anak yang lahir dalam dosa, yang karena hasil hubungan gelap atau karena perselingkuhan, karena apapun, perzinahan, anak ini adalah anak Tuhan, bukan anaknya setan. Ya, karena Tuhan yang menciptakan, bukan setan. Tapi dari kejadian ini, ada kelemahan manusia, ada dosa yang begitu menjijikkan, itu yang menghasilkan satu ciptaan Tuhan yang baru di bumi ini. Dan Tuhan izinkan itu untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan lebih dari segala dosa. Dan Tuhan mengasihi anak ini. Jadi kalau anak ini sampai mati, maka anak ini seperti anak Daud, itu akan masuk ke surga. Daud tahu persis, anaknya masuk surga. Dan dia akan ke sana. Dan itu dicatat dalam Alkitab.
Jadi semua anak orang percaya yang mati karena kecelakaan, karena dia belum tahu masih kecil, atau dalam kandungan, atau keguguran karena macam-macam masalahnya, itu semua anak-anak itu masuk dalam naungan Tuhan dan bersama dengan Tuhan di surga. Bisa ngerti ini ya? Dan itu alasannya kenapa anak perjanjian, anak orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, suami istri, dan kemudian waktu punya anak mati, anak itu adalah anak perjanjian. Anak yang akan dilindungi Tuhan dan sudah dimeteraikan dengan janji Tuhan. Dan anak itu mendapatkan keselamatan karena belas kasihan Tuhan. Ya, karena hubungan perjanjian. Maka hubungan perjanjian ini mempengaruhi konsep kita tentang baptisan. Ya, kenapa? Banyak orang katakan baptisan itu tunggu dewasa. Nanti dibaptis, mengaku baru, dia baru diberikan baptisan. Gitu. Nah, kita yang mengerti ikatan perjanjian, sampai ini Abraham dan juga orang Israel disunat pada umur 8 hari sejak kecil dan disunat supaya apa? Menunjukkan bahwa kamu diikat perjanjian oleh Tuhan. Ya, Abraham itu akhirnya sunat pertama kali Abraham, walaupun orang bersunat bukan Abraham pertama kali. Zaman itu sudah ada sunat sebagai tanda ikatan-ikatan perjanjian secara manusia. Ya, di suku-suku itu sudah ada. Dan Adam memakai itu karena Tuhan perintahkan supaya dia mengikat perjanjian dengan Allah. Dan Abraham pun menyunatkan dirinya sendiri. Anaknya disunat, semua yang ada di rumah disunat semua. Dan yang menyunat Abraham siapa? Umur 99 tahun. Apa istrinya? Kemudian nyunat Abraham. Dan saya percaya itu Abraham menyunat dirinya sendiri. Karena kita nggak tahu. Kemungkinan kedua, istrinya nyunat dia. Tapi saya percaya istrinya pasti nggak akan berani nyunat punyanya suaminya. Gimana gitu mau nyunat tuh? Bayangin kamu ya. Nyunat alat kelaminnya suaminya sendiri. Pakai apa? Pakai batu. Pakai gunting. Gimana nyunatnya gitu. Nah, kita tahu bahwa itu semua adalah sesuatu yang masih kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu bahwa Abraham menyunat anaknya Ismail dan semua. Tapi dia, siapa yang nyunat? Nggak dijelaskan. Dan kita percaya Abraham menyunat dirinya sendiri. Ya, bagaimana itu? Nanti tanya Abraham di surga. Hei, Pak Abraham, gimana kamu sunat itu? Kalau saya ketemu di surga dengan Adam dan Hawa, yang saya ingin lihat cuma satu. Apa? Dia punya puser enggak? Ya. Bukan. Karena dia nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Adam. Sedangkan Hawa tidak pernah dikandung oleh seorang ibu. Jadi dari mana pusernya? Dari dua manusia pertama itu, pusernya kemungkinan besar nggak ada. Karena nggak pernah terlahir dengan bayi, dijadikan bayi, nggak langsung dewasa. Ya. Dan kita semua manusia yang punya puser. Jadi manusia yang pertama kemungkinan, ini kemungkinan ya, karena tidak lahir dari kandungan, itu pusernya nggak ada. Tapi benar nggak? Nah, saya ingin nanti kalau ketemu Adam di surga, saya kepingin tahu pusernya Adam dan Hawa itu ada nggak? Ya, itu. Dan banyak sekali saya kalau membayangkan gitu ya di dalam firman Tuhan gitu, banyak hal yang saya kepingin kepingin tanya pada Nuh, kepingin tanya kepada Musa dan semuanya. Apa yang hal-hal yang ajaib itu? Bagaimana kok bisa itu? Satu tempat, satu bahtera itu bisa memberi makan binatang segitu banyak itu gimana? Pakai apa? Datangkan apa gitu? Nah, itu nggak masuk akal ya. Oke. Nah, kita sudah lihat ini bahwa Allah sudah berkenan mencium persembahan yang harum itu. Dan dia berjanji tidak akan mengutuk. Kenapa tidak mengutuk? Karena kebaikan persembahan orang percaya. Nah, ini kunci. Kenapa dunia ini tidak dibinasakan Tuhan dengan cepat? Karena orang-orang percaya digerakkan hatinya oleh Allah untuk berdoa, memuliakan Tuhan, supaya dunia ini diberi kesempatan untuk bertobat. Dan kita bekerja untuk memberitakan Injil kepada suku-suku bangsa dan sampai ke pelosok-pelosok semuanya. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan Tuhan. Kenapa kok mau? Karena saya tahu bahwa Tuhan itu memerintahkan itu. Bukan hanya pendeta, penginjil, misionaris, bukan. Itu semua orang percaya. Itu bekerja menjadi penginjil. Ya, mengembalakan jemaat, mengembalakan keluarganya, dan semua itu ada semua dalam diri kita. Secara jabatan memang orang-orang tertentu yang dipersiapkan Tuhan. Tetapi secara natural dalam panggilan kita,
Kita memiliki keimaman, kita memiliki kerajaan, kita memiliki kenabian. Setiap orang percaya, nabi, imam, dan raja. Itu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ya. Itu ada di sana. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kita akan melihat tentang arti pelangi atau busur, ya, Kejadian pasal 9 ayat 9. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ya, dengan kamu dan keturunanmu. Perhatikan ya. Dengan kamu dan keturunanmu. Jadi bukan hanya Nuh, tetapi semua anak cucunya. Dan termasuk kita semua, keturunan daripada Nuh. Dan semua umat manusia keturunan dari Adam. Ya. Nah, perhatikan. Perhatikan ini ya. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Jadi bukan hanya turunanmu, juga semua makhluk hidup dan dengan semua keturunannya. Apa artinya? Bahwa tidak akan dibinasakan Tuhan dengan air bah. Dan Tuhan berdamai. Ya, Tuhan berdamai. Segala yang keluar dari Batra itu, segala binatang di bumi dan semuanya yang mendapatkan perjanjian dengan Allah. 11, maka ku adakan perjanjianku ini dengan kamu sejak ini, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi bumi tidak mungkin lagi mendapatkan air bah dan menutupi seluruh bumi dan mati semua. Dan itu tidak akan terjadi. Dan film-film yang pernah saya lihat itu yang terjadi satu tsunami besar sampai satu kota tertutup dengan air bah karena ada ledakan dan juga meteor yang menimpa jatuh ke laut besarnya tuh sepertiga dari bumi sehingga airnya tuh muncrat jadi besar dan menghempaskan semua kota-kota dan semuanya tenggelam semua. Nah, itu tidak akan terjadi. Itu semua adalah khayalan manusia dan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena janji Tuhan. Jadi kita pegang janji Tuhan, bukan pegang orang yang ngawur dengan pikiran-pikiran ilmu pengetahuannya yang wah nanti meteor kalau kecil seperti ini, kalau gede seperti ini, kalau gede lagi kayak apa? Kalau setengahnya bumi meteor itu nabrak ke bumi gimana? Waduh, ini akan terjadi banjir besar dan semua akan tertutup semua. Nah, itu filmnya ada beberapa. Ya ada sekitar 3-4 film tentang tsunami yang besar, bukan tsunami tapi kecelakaan yang besar, bencana yang luar biasa besar karena meteor menghantam ke laut dan lautnya tuh kemudian semburat gitu kan, terus memancarkan dentuman dan kemudian air laut itu dengan cepat menghempaskan semua kota, semua habis semua. Dan saya percaya itu tidak akan terjadi karena saya pegang firman Tuhan, bukan pegang pengetahuan. Walaupun secara pengetahuan bisa terjadi, iya, tapi itu nanti di akhir zaman. Jadi kalau dihitung meteor-meteor akan hantam bumi ini, itu dihitung mungkin bisa terjadi. Iya, tetapi nanti, bukan sekarang. Nanti Tuhan datang. Dan bumi ini akan dihantam oleh 7 malaikat dengan 7 kecelakaan, dengan 7 cawan, dengan murka Allah dan 7 murka Allah. Itu dalam kitab Wahyu. Dan ini mengerikan sekali. Dan itu pasti kita lihat. Kita akan melihat dengan jelas. Manusia dibinasakan Tuhan. Yang masalah adalah, kamu termasuk di dalamnya enggak? Dibinasakan. Kalau kamu tidak bertobat, tidak mengenal Kristus dan tidak mengamininya, maka kamu sama dengan zaman Nuh. Kamu akan dibinasakan dan kamu di neraka tersiksa dengan luar biasa, menderita dan berkertak gigi dan takutnya luar biasa, dan kamu sendirian dan seumur hidupmu selama-lamanya kamu terpisah dari Tuhan dan terpisah dari semua teman-temanmu, terpisah dan kamu sendirian dalam kegelapan, di dalam siksaan api neraka yang kekal, dan kamu tidak ada yang nolong. Saya sedang memberitakan Injil ini, bukan Injil kata-kata bahagia, tapi kata-kata murka Allah. Dan jarang sekali orang mengabarkan Injil memberitakan murka Allah. Tapi Alkitab dengan jelas, Tuhan Yesus dengan jelas memberitakan ini juga. Dan Tuhan Yesus dengan marah, celakalah engkau orang Farisi, celakalah. Matius 23. Tuhan marah sekali dengan dosa kemunafikan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tandanya perjanjian ya. Perhatikan. Ayat yang 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya, antara aku dan
bumi. Bumi artinya dunia ini, termasuk di dalamnya manusia. Dan busur, tahu busur ya? Busur itu kan panah. Ya, panah. Jadi bentuknya kan setengah lingkaran. Dan busur itu harus ditarik ke belakang. Untuk apa? Panahnya itu supaya bisa dilepas. Betul ya? Jadi saya tanya sekarang, Allah waktu busurnya sudah ditarik begini dan sudah diempaskan, dan itu air bah datang seperti panah itu kan, menggoncangkan dan menghabisi seluruh bumi, menutup seluruh bumi, seperti itu kan. Mulai dari hujan tercurah dari langit dan semua air yang di langit itu masuk semua ke bumi, dan bumi semua penuh dengan air dan tidak ada gunung yang kelihatan, semua air semua. Dan Tuhan sudah menarik panahnya dan kemudian airnya dihempaskan. Panah itu keluar, hukumannya keluar, murkanya itu langsung menjalar. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi yang sangat menarik. Seperti kilat dari langit yang jatuh. Iblis jatuh seperti itu. Itu seperti Tuhan menarik busur dan kemudian melepaskan. Nah, itu seperti kilat. Seperti itu. Dan langsung. Nah, itu artinya di situ. Jadi Tuhan Yesus mengatakan seperti kilat dari langit yang jatuh seperti petir. Dan engkau jatuh di tempat yang paling hina. Dan malaikat-malaikat yang diagungkan dan dimuliakan, diciptakan Tuhan itu akhirnya jatuh dalam dosa dan sepertiga malaikat dihempaskan ke bumi. Dan kemudian Tuhan Yesus datang, dan waktu dia datang dia mengatakan, iblis sedang jatuh seperti kilat dari langit. Siapa yang bisa mengatakan itu? Tuhan Yesus. Tidak ada manusia bisa mengalahkan iblis. Jadi jangan sekali-sekali bergumul, bergaul dengan setan. Jin, gondoruo, kuntilanak, kunti ibu, kunti bapak, kan kuntil anak kan, kuntil ibu, kuntil bapak, kuntil nenek, kuntil kakek gitu kan. Itu jangan main-main dengan dunia seperti itu. Kenapa? Itu kejijikan di hadapan Tuhan. Dunia-dunia yang berhala ini. Itu semua akan dihukum dengan murka Tuhan. Ya ada dua hal yang dibenci oleh Tuhan. Satu adalah dunia klinik di dalam dunia kegelapan, dunia roh, dan kedua adalah homoseksual. Itu ditulis oleh Tuhan. Ini dosa yang sangat menjijikkan dan dosa ini harus dibinasakan. Ya, maka kalau gereja sekarang bisa menerima homoseksual, apalagi bisa mengawinkan orang homoseksual sebagai semua istri, itu gereja layak untuk dibinasakan. Dan itu ada di Alkitab. Sodom Gomora contohnya. Ya, diempaskan oleh Tuhan. Dan kalau gereja seperti itu, gereja tunggu waktu aja. Nggak ada orang. Maka di Amerika kenapa orang-orang tidak pada mau ke gereja? Karena pendetanya banyak yang edan. Menerima lesbianisme di cewek dengan cewek kawin, cowok dengan cowok kawin. Yang jadi suaminya siapa? Bingung kita kan. Loh, ini laki-laki suami. Yang istrinya siapa? Nah, orang edan itu. Pendetanya edan juga. Karena pendetanya homo juga. Yang berkati juga pendeta homo. Jadi edan semua dia. Ya, itu bukan hanya melanggar perjanjian. Itu kekejian bagi Tuhan. Ya, jadi Tuhan sudah mengempaskan panahnya dan sudah melepaskan dan kemarahannya sudah dicurahkan, maka menyesalah Tuhan. Nah, di situ, saudara. Waktu Nuh mempersembahkan itu, Tuhan mengatakan, aku menyesal. Artinya menyesal bukan berarti mengubah hukumannya. Enggak. Hukumannya sudah terjadi. Dia menyesal itu apa artinya? Bahwa saya akan memberikan belas kasihan. Saya akan memberikan kemurahan kepada manusia ini. Dan saya tidak akan membunuh manusia lagi. Dan itulah penyesalan Allah. Penyesalan apa? Dia memberikan kasihnya, dia memberikan hatinya, dia membuka dirinya. Silakan. Seperti bapak yang menyambut anak bungsu itu. Anak yang terhilang, tangannya terbuka. Tiap hari dia liatin jalan. Anakku gak balik-balik. Besok lagi lihatin. Tiap hari lihat. Nah, begitu anaknya muncul, bapaknya langsung tahu. Kenapa? Karena tiap hari bapaknya itu tungguin. Tungguin apa? Mendoakan anaknya balik. Balik dan saya tunggu kamu. Anaknya nggak pernah tunggu bapaknya. Anaknya sadar dalam dosanya, terpuruk dalam dosanya, baru dia ingat papanya baik. Aduh, saya balik aja. Kenapa? Saya nggak mau jadi anaknya papa saya. Saya hanya mau jadi budaknya. Jadi hambanya, jadi pelayannya. Kalau boleh sudah syukur saya. Jadi dia sedang berjalan untuk mencapai apa? Kehinaannya. Mencapai budak. Perjalanan seorang anak bukan mencari sebagai anak. Bukan. Dia sedang mencari sebagai orang yang bisa diterima minimal menjadi budaknya, nggak apa-apa. Saya sudah jatuh dalam dosa. Dan itu orang berdosa semua seperti itu.
Jadi kalau kita sudah jatuh dalam dosa, apa yang kita rasakan? Kita merasa terhina, kita jijik dengan diri kita. Dan kita merasakan nggak layak di hadapan Tuhan. Dan seperti anak bungsu itulah, kita merasakan itu. Saya juga pernah merasakan dosa seperti itu. Waktu saya masih remaja, waktu saya masih SMP, SMA yang jauh daripada Tuhan, yang hidup dengan kemewahan dan segala kenikmatan hidup itu. Dan saya waktu diberi hati oleh Tuhan dan diubahkan hati saya, itu semua yang menjadi kenikmatan saya itu menjadi satu kejijikan bagi saya. Itu semua menjadi satu tangisan saya untuk melepaskan itu semua. Kenapa? Karena Kristus, perjanjiannya itu yang kekal, memberikan saya janjinya. Dan saya terima itu. Dan sampai hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi busurku ku taruh di awan. Jadi taruh di awan. Selalu diingatkan. Jadi awan itu artinya apa? Antara manusia dengan Tuhan, itu batasnya adalah di atas kita ini. Jadi Tuhan melihat awan, kita melihat awan. Kita ingat perjanjian Tuhan, Tuhan ingat kepada siapa ia berjanji. Dan itu, setiap kali ada hujan, ada pelangi. Puji Tuhan, luar biasa pelangi. Indah sekali. Tuhan, Engkau berjanji tidak membinasakan manusia. Jadi kita lihat awan setiap kali hujan, dan bagus sekali ya. Merah, hijau, kuning, biru kan. Singkatannya apa? Pelangi-pelangi alangkah indahmu itu kan. Merah, kuning, hijau, biru. Ya kan? Dan kelabu dan lain-lain gitu kan, padahal nggak ada kelabu itu. Nah, waktu kita lihat pelangi itu, kita lihat warnanya begitu sempurna. Warna sempurna itu menunjukkan kesatuan warna. Jadi 7 warna itu, pelangi 7 warna, itu menunjukkan satu kesatuan. Kalau dijadikan satu, semua warna jadi satu, itu menjadi putih. Kekudusan Tuhan. Jadi tanda damai dari Tuhan, tanda habis atau selesai peperangan. Itu artinya damai. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan hatinya, Tuhan memberikan kemurahannya, Tuhan memberikan Injilnya. Dan disitulah busur itu kemudian terjadi pelangi. Tuhan Maha Kudus. Pelangi-pelangi kudusnya Tuhanku. Nah, gitu lagunya. Bukan indahnya, tapi kudusnya. Karena 7 warna itu waktu bercampur menjadi satu. Kalau 7 warna kamu buat lingkaran gitu ya, terus kamu puter. Merah, kuning, hijau, biru semua ya warna itu kamu putar. Tambah cepat dia tambah putih. Lu kok bisa? Nggak tahu, tanya Tuhan. Warna kalau dicampur jadi putih dia, bukan hitam. Jadi putih, jadi diputar. Kok jadi putih? Jadi di dalam pelangi itu ada hadirat Allah yang Maha Kudus yang tidak bisa terima dosa, dan dosa yang sudah dibereskan oleh perjanjian Tuhan menunjuk pada Kristus, pelangi Allah sejati. Kristus adalah pelangi Allah, busur Allah. Busur untuk memerangi kejahatan, dan busur untuk meletakkan semua dan menghapus semua kejahatan. Perdamaian. Jadi busur berfungsi untuk memerangi, menyerang, dan menghajar kegelapan, dan diletakkan untuk berdamai dengan orang-orang yang bertobat. Dan Tuhan meletakkan itu. Bisa ngerti ya? Jadi busur itu fungsinya dalam peperangan, dan kalau sudah kalah musuhnya, dia diletakkan. Berarti kamu berdamai. Sudah takluk, ya oke, kita berdamai. Dan kita bikin perjanjian. Dan aku tidak akan membinasakan kamu. Aku tidak akan menjajah kamu. Aku tidak akan membuat kamu mati semuanya. Enggak. Kamu akan hidup bersama saya. Dan itu perjanjian. Dan perjanjian itu dipakai oleh Tuhan. Jadi busur kita harus ingat. Ya. Jadi pelangi itu sebenarnya bukan pelangi cuman lingkaran gini. Bukan. Itu artinya busur. Busur itu artinya bahwa senjata perang yang dipakai untuk menaklukkan musuh-musuh Allah, dan dihempaskanlah tulah-tulahnya, dihempaskanlah seluruh kecelakaan dan juga hukuman murkanya. Dan setelah itu selesai, Tuhan memberikan kesempatan pada manusia, dan Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi. Ya, Kristuslah yang menjadi busur. Kristus yang akan membinasakan orang-orang yang tidak percaya akan kasih Allah. Dan dia sendirilah busur yang diletakkan. Busur. Ya, kalau kita lihat kayu salib itu, saudara, tubuh Kristus itu waktu melengkung seperti itu, dan kayu salib itu persis dengan busur. Persis dengan busur. Ya, luar biasa. Oke, kita bersyukur sekali kita bisa mengenal dua perjanjian ini ya. Jadi perjanjian Abraham, perjanjian kerja awalnya jatuh dalam dosa, dan dijanjikan perjanjian anugerah dengan memberikan penebusan, menggantikan bajunya, usahanya dengan usaha kematian Sang Kristus. Dan kemudian karena manusia sudah tambah lama tambah hatinya jauh dari Tuhan dan memberontak,
serta menghina Tuhan. Nuh selama 120 tahun dia berkhotbah tentang Injil Kerajaan Allah, tentang berita, tentang kematian. Bertobatlah, Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Allah akan murka, ayo bertobat. Dan tiap hari, dan semakin dia khotbah, orang-orang semakin menghina dia. Ngapain kamu Nuh? Sudah tahu Nuh mendirikan dan membuat kapal itu di mana? Orang kalau membuat kapal di tepi laut. Betul kan? Di tepi laut kan? Dan kalau di tepi laut, binatang-binatang itu datangnya berapa tahun? Karena di hutan kan, di hutan berjalan ke laut. Enggak. Nuh mendirikan bahteranya itu di mana? Di tengah hutan. Di atas gunung. Jadi dia di satu dataran, yang gunung itu tidak tahu dataran di mana, dan dia kemudian bayangkan Nuh itu tidak punya gergaji otomatis. Tidak punya kapak yang bisa diasah dengan hebat yang besar. Dan tidak ada batu dan besi-besi yang luar biasa seperti zaman sekarang. Atau tidak ada komputer yang bisa menata ruangan itu dengan AutoCAD, dengan program-program yang dibuat untuk arsitek dan semua. Nggak ada. Nuh cuma di pikirannya aja. Dan dia lakukan secara manual, satu persatu. Berada di hutan, dia potong pohonnya gede kayak gitu tuh. Dia potong dengan anehnya, berapa hari ya potong itu. Makanya membangun bahtera itu 120 tahun. Bisa bayangin. Kalau dengan alat yang baru paling 2 bulan selesai. Bangun kapal gitu. Karena semua peralatan ada canggih-canggih kan. Ukuran sudah ada, komputer sudah ada, dan orang banyak. Dan Nuh cuma 8 orang. Dan itu 4 perempuan, 4 laki-laki. Tenaganya juga terbatas. Dan waktu dia membangun bahtera itu, dia menyiapkan bahtera bagaimana ukurannya, bagaimana caranya. Waduh, itu pikiran kita nggak nampung. Dan Nuh diberitahu oleh Tuhan, dia tahu jelas. Nah, ini kita belajar tentang desain di dalam akal budi kita. Jadi sebelum saya mengerjakan semua, saya ingin buat satu bentuk kendaraan yang bisa terbang. Nah, Leonardo da Vinci sebelum ada helikopter, dia sudah punya sketsa tentang helikopter. Ini kan ajaib. Jadi helikopter belum ada, dia sudah sketsa. Lingkarannya begini, putarannya begini, nanti bisa tarik angin, dan dia bisa ngangkat. Dan Leonardo da Vinci punya pikiran yang sangat jenius sekali. Dan dia kemudian buat semua. Dan arsitek yang dia buat, sketsa dia buat semuanya, itu akhirnya dipakai dan betul-betul terjadi. Dan jadilah pesawat. Jadi Nuh diberi kemampuan oleh kejeniusan, brilian dalam otaknya, untuk mencerna kata-kata Tuhan. Bagaimana dia bisa mengukur semuanya dengan tepat, ini berapa hasta, dan dia lakukan, dan persis hastanya. Dan kalau sedikit saja salah, itu potongannya salah, waktu kena hantam ombak, di mana yang lemah itu langsung pecah semua, hancur semua kapal Nuh itu. Jadi keutuhan kapal Nuh itu dengan sambungan-sambungan semua itu sempurna, dia harus sempurna. Begitu lubang sedikit saja, itu masuk air, mati dia, tenggelam. Kita nggak kepikir semua ini. Jadi Nuh mengerjakan kenapa 120 kok lama tehing gitu kan? Lama pisan dia. Bukan lama, alat-alatnya nggak ada, dan yang kerjakan cuma 8 orang. 8 orang itu pun yang laki-laki cuma 4. Bayangin ngangkut batu, ngangkut pohon segede seperti itu. Bagaimana ngangkutnya? Bagaimana 4 orang itu ngangkut pohon segede itu? Aduh, saya kadang-kadang gimana ya? Makanya kita perlu tahu betapa agungnya Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemampuan kepada Nuh. Dan banyak orang mengatakan Nuh itu adalah manusia yang punya kekuatan yang gede sekali. Bukan seperti kita kecil-kecil katanya. Nuh itu besar badannya. Dan orang-orang yang gagah perkasa, yang kokoh katanya. Wah, itu nggak tahu saya. Kenapa? Karena itu kan tafsiran. Tapi yang kita tahu bahwa hanya 4 manusia laki-laki dengan perempuan yang membantu, ya otomatis nggak mungkin setahun selesai, 2 tahun. Nggak mungkin 100 tahun. Belum lagi ngecatnya bagaimana, menghaluskannya, masranya gimana, terus kemudian mapasnya, kemudian meletakkannya, bagaimana ngelemnya. Aduh, itu bagaimana semuanya. Ngikatnya itu bagaimana. Dan Nuh, bapak arsitek pertama di dunia, dan sepanjang sejarah manusia. Nuh, tukang jahit pertama yang membuat baju itu Tuhan sendiri. Ya, tukang jahit itu Tuhan, karena dia menjahit kemudian kasihkan manusia yang memakaikan baju pada manusia. Banyak orang katakan, wah Tuhan kita itu tukang jahit pertama. Ya,
Ya kalau dari arti menyediakan baju betul, tapi kalau menjahit seperti kita enggak, gitu kan? Kenapa? Karena Tuhan tidak ada prosesnya kayak kita benang, nggak ada. Dia langsung aja, ya. Dan kita percaya itu bisa terjadi karena Tuhan. Ya. Oke, kita lihat pada yang terakhir ya. Perhatikan. Nah, kita lihat Lukas 17. Lukas 17. Ya. Ayat yang ke 20. Ya, perhatikan. Nah, kenapa zaman Nabi Nuh itu kemudian menjadi tanda yang sangat hebat untuk akhir zaman? Nah, kita harus belajar ini. Dan saya kalau belajar ini, saya selalu gentar hati saya. Bukan hanya takut ya, tetapi nggak kebayang bagaimana manusia dihempaskan Tuhan. Dan lebih daripada air bah. Dan ribuan jutaan miliar manusia. Dunia sekarang itu sudah 7 miliar. Dan yang Kristen tidak lebih daripada 2 miliar. Jadi hanya sepertiga, nggak sampai. Jadi yang 4 miliar lebih atau 5 miliar itu dibinasakan Tuhan. Dan 2 miliar itu pun bukan hanya orang Kristen. Dan itu pun orang Kristennya juga banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi kemungkinan kalau kita lihat perbandingan yang ada, perbandingan 10:1, berarti orang percaya sekarang yang terdaftar itu sebagai orang Kristen, yang 2 miliar itu kira-kira, itu hanya 200 juta orang yang sungguh-sungguh masuk ke surga. Kalau dihitung secara perhitungan statistik gitu kan, yang sungguh-sungguh itu cuma 200.000 orang dari 2 miliar itu kan, anggaplah 10%. Nah, kalau 20% ya 400. Bayangkan 400, sisanya 6 miliar manusia itu mati semuanya. Dan dibakar oleh Tuhan. Dan itu di depan kita semua. Dan kita lihat satu persatu. Mungkin kita bisa di antara mereka yang dibakar. Kalau kita tidak bertobat. Dan pada saat itulah kita melihat, loh, pendeta ini kok dibakar oleh Tuhan? Waduh, ini ibu ini dulu bagus sekali kok bisa masuk neraka. Dan kita terkejut kenapa? Orang-orang yang bersama dengan kita itu terbalik dalam pikiran kita. Lu ini penjahat, lu ini musuh saya. Lu ini pemerkosa kok bisa masuk surga. Oh, itu orang baik, ada orang beragama, orang senang nolong orang, kok masuk neraka? Oh, kita bingung. Kenapa? Karena kita salah berpikir. Karena kita pikir bahwa orang diselamatkan karena apa? Karena perbuatannya, karena jabatannya, karena kependetaannya. Orang masuk neraka karena bajingan, karena perampok, pezina, pencuri, gitu kan? Orang-orang yang tanda petik, yang orang-orang yang bawah seperti itu. Nggak tahu kita di surga ketemu pertama kali siapa? Penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus, sebelah Tuhan Yesus, bukan kamu, sebelah Tuhan Yesus. Yang hari ini kamu masuk ke surga bersama aku. Loh, kita kaget, loh, yang dibawa Tuhan Yesus kok bukan muridnya? Yang masuk surga dengan dia pertama kali. Lah kok penjahat yang bersama dengan dia? Hari ini juga loh, Tuhan katakan, hari ini juga kamu bersama aku di surga. Loh, kok nggak Rasul Petrus, bukan Paulus? Lah kok penjahat? Nah, kita terkejut. Sedangkan orang-orang di sana yang baik-baik kita, loh itu orang nolongin saya, kenapa dia masuk neraka? Aduh Pak, Tuhan Yesus itu orang baik loh. Tuhan katakan, kamu ikut ke sana. Ya, perhatikan baik-baik ini. Nah, tandanya ini ya. Oke, kita lihat. Perhatikan. Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila orang Farisi bertanya, kapankah apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya. Artinya apa? Tanpa tanda-tanda yang betul-betul membuat kamu akan bertobat gitu. Padahal sudah ada tandanya. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang timpang, orang lumpuh berjalan, bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak. Dan kamu masih menghendaki tanda. Tanda apa kamu menghendaki? Tunjukkan kamu Mesias. Dengan cara apa? Selamatkan dirimu. Turun dari kayu salib. Dan itu loh yang membuat Tuhan Yesus akan kehilangan segala kemuliaan. Dan itu yang ditawarkan oleh iblis. Tunjukkan kuasamu.
Kamu anak Allah. Kamu anak Allah Maha Tinggi. Kamu dilindungi oleh Tuhan. Jatuhkan. Kamu pasti ditopang oleh malaikat-malaikat. Mereka siap menolong kamu di seluruh malaikat di jagat ini. Luar biasa ya. Jadi kalau Tuhan sampai mengatakan, iya, kamu bukti saya ini Mesias. Saya ini yang menyelamatkan manusia. Oke, kamu tahu siapa saya. Tunjukkan. Ayo, selamatkan dirimu. Kalau enggak, kamu jatuhkan. Malaikat-malaikat semua kamu perintah supaya mengangkat kamu. Kamu kan manusia. Dan semua Tuhan melakukan itu di bumbungan yang tinggi, dia harus dijatuhkan. Malaikat terus jatuh. Dan dia tidak akan jadi Mesias. Dan dia bukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, nyala iblis. Engkau menghujat, mencobai Allahmu. Dan Tuhan tidak lakukan itu. Memamerkan kuasanya. Tapi gereja-gereja meminta Tuhan Yesus pamerkan kuasanya. Kemana-mana mujizat, 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 mujizat. Dan Tuhan katakan, aku tidak akan melakukan mujizat satupun. Karena engkau tidak percaya. Saudara perhatikan. Tidak ada tanda-tanda lahirnya. Yang diminta oleh manusia. Satu tanda saja, kamu selamatkan dirimu. Cukup, nggak usah tanda yang lain. Itu kamu mujizat-mujizat. Ya, ngertilah. Kamu dari utusan Bapak tahu. Tapi buktikan kamu Mesias dengan menolong dirimu. Kamu bisa nolong orang lain, bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Sekarang tolong dirimu sendiri. Nah, tunjukkan. Kalau kamu bisa tunjukkan itu, semua orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, kami percaya pada kamu. Saudara tahu? Disitulah Yesus menyangkali Bapaknya, menyangkali dirinya, menyangkali perjanjian Allah dan semuanya. Tapi Yesus marah dan mengatakan, enyalah kamu iblis. Kamu sudah melampaui batas yang ada. Dan diusirlah iblis dari hadapan Tuhan waktu mencobai. Tetapi iblis tidak berdiam, dia terus memakai manusia-manusia semua. Untuk apa? Mengatakan kalimat sama dengan iblis. Kamu menyelamatkan orang bisa yang di bawah salib. Dan dikatakan, selamatkan dirimu. Tunjukkan, kamu hebat, kamu raja. Tuhan mengatakan tidak. Ya. Apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus? Tuhan mengatakan, seperti zaman Nabi Nuh. Dan engkau akan aku tunjukkan dengan kebebalan hatimu. Dengan kekerasan hatimu. Ya. Apa itu tandanya? Tanda lahirnya apa? Kamu menolak aku. Dan itulah tandanya. Kamu binasa. Ya. Nah, perhatikan ayat yang ke-24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia. Lukas 17 ayat 24 ya. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Akan terjadi seperti itu. Kilat. Dan tadi saya sudah jelaskan tentang kilat ini. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama, nah ayat 20 perhatikan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak-anak manusia. Bukan anak manusia satu ya. Anak-anak manusia. Bagaimana anak manusia nanti akan mati binasa dengan luar biasa. Termasuk kamu semuanya. Kamu sedang menerima tanda Nabi Nuh. Dan tidak ada diperlihatkan mujizat di hadapanmu. Tapi murka Allah ada di atasmu. Dan sedang mau turun. Dan itu dikatakan bagus. Dan kamu masih tidak pernah mau bertobat. Dan dikatakan 27, apa yang mereka lakukan? Mereka makan, minum, mereka kawin-kawinkan, mereka berzina, mereka menikmati semua hidupnya. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra itu. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semuanya. Nah, kalau di Alkitab kita tahu, perhatikan baik-baik ya. Ini bagus sekali. Kita harus teliti baca Alkitab. Nuh waktu masuk itu, dan yang menutup pintunya, itu Tuhan sendiri. Bukan Nuh. Jadi pintu bahtera itu besar sekali. Dan Nuh nggak bisa nutup dengan kekuatan dan anaknya nggak bisa. Dan Tuhan yang nutup. Tadi saya percaya, waktu Nuh bikin pintu itu diperintah Tuhan, dia bayangin gimana nutupnya ya. Segede ini. Angkat aja nggak bisa kami. Tapi Tuhan mengatakan, kerjakan semuanya. Ya dia taat. Bagaimana nutupnya? Aduh nggak tahu, nanti kalau airnya masuk gimana? Aduh. Dan Nuh tahu betul bahwa mereka tidak mampu untuk menutup, melindungi semua makhluk yang ada. Dan Tuhan meminta Nuh masuk. Selesai. Dan Tuhan dengan kuasanya menutup. Dan
langsung persis dan tidak ada air yang mengalir. Pas. Dan tertutup. Nuh masuk dalam bahtera. Kebalikan dengan Sodom Gomora, Lot. Lot keluar, Nuh masuk. Lot itu keluar dari Sodom Gomora. Nuh masuk dalam bahtera. Jadi keselamatan kita ada dua. Penginjilan kita ada dua. Penginjilan membawa orang-orang masuk ke dalam bahtera. Dan penginjilan membawa orang-orang untuk keluar dari kegelapan itu. Jadi saudara tahu. Jadi tinggalkanlah dosamu, tinggalkan segala kesalahanmu, Sodom, Gomoramu, tinggal semuanya. Dan keluar kamu. Masuk kemana? Bahtera. Dan ini lengkap. Dan Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus itu bukan jenius. Dia adalah Tuhan. Kesimpulan dan cara menyajikan seluruh daripada kebenaran firman Tuhan itu sempurna karena dia Allah. Dan nabi-nabi nggak ada sesempurna ini. Nggak ada satupun orang. Dan hanya Yesus yang menceritakan dengan tepat, sempurna, dan tidak ada kelemahan apapun. Dan dikatakan di sini, ayat yang ke-28. Ya, demikian juga seperti yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, mereka membeli, mereka menjual. Wah, mereka menjadi orang kaya sekali. Wah, mereka istilahnya tuh berkelimpahan dengan segala berkat kesejahteraan luar biasa. Sodom Gomora itu kota seperti Los Angeles. Dan saya pernah ke sana. Sudah tahu, waktu saya ke Los Angeles pertama kali, itu malam datangnya, itu kayak siang. Lampunya itu terang semuanya di Los Angeles. Apalagi di Las Vegas, lebih terang 10 kali lipat. Dan waktu kita perjalanan ke Las Vegas, tempat kota maksiat di seluruh dunia yang paling maksiat. Dan saya masuk ke sana dan masuk ke hotel-hotel itu berjalan dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Kami nggak tidur, kami berjalan. Melihat setiap hotel, setiap tempat itu jackpot, semua banyak perjudian, di mana-mana perjudian. Dan bukan hanya itu, tarian telanjang ada di mana-mana. Saya baru tahu bahwa di tempat-tempat seperti itu terjadi tempat-tempat seperti dan tempat makan, minum, itu mewahnya luar biasa. Dan kita semua orang dari Indonesia, para hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu, lihatin semua melongo semua. Gila ini, benar-benar kayak berada di surga yang palsu ini katanya. Dan ada satu teman saya main jackpot gitu ya, dia bawa koin $1 banyak gitu kan, atau dia sudah mau nyoba gitu, nggak tahu dia dapat waktu dia masuk kan dapat jackpot 10.000, jadi $1 jadi 10.000, cekling, nggak mau pulang. Terus akhirnya apa? Begitu rektornya dengar, langsung diusir disuruh pulang ke Indonesia. Kamu bukan pendeta, kamu penjudi, pulang kamu. Dan di stop semua, gagal semua. Wah, dia nangis-nangis. Tapi Profesor Yosef Tom, profesor kami itu mengatakan, kami tidak ada main-main dengan dosa. Kamu hamba Tuhan, kamu sudah pendeta, dan kamu sudah mengkhianati panggilan. Kamu bertobat, saya kasih waktu 1 semester, 7 bulan, 6 bulan. Dan 7 bulan kamu bisa datang lagi ke sini, belajar lagi, dan jangan ulangi dosamu. Dan akhirnya dia datang, dia bertobat. Dan dia akhirnya lulus. Ya, puji Tuhan. Orang-orang seperti ini bisa bertobat. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, zaman Lot, mereka makan, minum, membeli, menanam, membangun semuanya. Mereka, pokoknya hidupnya tuh sudah, artinya tuh mapan, pan. Dan penuh dengan kelimpahan yang luar biasa. Ya, perhatikan ayat 29. Tetapi, dikatakan tetapi itu berbalik dengan semua kondisi. Pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari mana? Dari langit dan membinasakan mereka semua. Dan tidak ada satupun yang hidup. Dihantam oleh api dari langit. Kayak bom. Dan sampai sekarang buktinya ada Sodom dan Gomora. Dan kota itu kota yang mati, nggak bisa ditanam, nggak bisa diapa-apain. Mati semua di sana. Tinggal puing-puing semua kematian. Ayat 30. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperanginan di atas di rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Jangan kamu menoleh ke belakang. Jangan kamu ambil barang yang kamu pikir itu barang yang kamu sukai. Lepaskan, tinggalkan semua. Sangkali dirimu. Sangkali dirimu. Oh Tuhan, saya mau ikut Engkau.
papa saya sakit keras dia. Ya paling nggak dia sudah mati, nanti baru saya ikut engkau. Tuhan katakan, biarlah yang mati ngubur yang mati. Biar yang mati ngurus yang mati. Kamu kalau ikut saya, jangan beralasan apapun. Tinggalkan semuanya. Dan Tuhan yang ngurus semuanya. Dan banyak orang seperti itu. Wah, nanti saya akan berikan persembahan asal apa? Wah, saya sudah diberkati ya, nanti saya jual tanah, jual ini. Kalau nanti sudah, saya kasih perpuluhannya ke kamu. Wah, kalau ini sudah, saya kasih persembahan pada kamu. Saudara, itu semua adalah kata-kata yang membohongi kita semua. Saya berkali-kali dengar orang seperti itu di gereja. Dan saya sudah pernah mendengar dan tidak pernah saya lihat satu orang yang dengan setia memberikan seperti yang diucapkan, yang digembar-gemborkan. Dan mereka banyak semua seperti Ananias dan Safira. Menahan. Padahal hasilnya itu dijual hampir 2 kali lipat. Jadi dijual 1M jadi 2M. Harusnya perpuluhannya dia itu 200 juta. Harusnya. Kalau perpuluhan itu kan 2M itu kan 200 juta. Dia kasih gereja cuman nggak lebih daripada 15 juta. Terus ditambah 5 juta, 20 juta. Jadi 10% dari 10% yang dia janjikan. Nah, itu kalau zamannya Kisah Para Rasul, Petrus di depan kita dan menjadi pendetanya, Petrus katakan, matilah kamu dengan seluruh persembahan. Langsung mati dia. Tapi saya beritahu, Tuhan itu bersabar. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Termasuk janji-janji kita pada Tuhan. Nasar apalagi. Aduh, jangan. Jika kamu tidak benar-benar mau bernasar, jangan bernasar. Saya pernah bernasar kelas 2 SMP. Saya akan menjadi hamba Tuhan. Dan saya tidak lakukan itu. Saya hidup di dalam kemewahan seperti Sodom Gomora, seperti zaman dulu. Saya menikmati semua yang ada di dunia, sampai pergi ke seluruh dunia itu, sampai kemana-mana. Apa yang terjadi? Semua kesia-siaan. Dan akhirnya saya kembali pada Tuhan. Jadi saya punya 3 nyawa ganti. Nanti saya ceritakan kapan-kapan ya. Teman-teman kalian yang semester atas pasti tahu cerita saya. Jadi perhatikan di sini, katakan, jangan pernah menunda. Janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali. Aduh, sorry bisnis saya masih pada hebatnya Tuhan. Nanti tunggu bisnis selesai. Wah, saya akan ikut engkau. Saya akan sungguh-sungguh melayani engkau. Wah, kalau saya punya anak, kalau saya punya cucu. Semua itu alasan semua. Tuhan katakan, jangan seperti ayat 32. Ya. Ingat, Tuhan katakan, ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang dibawa akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan, yang bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Jadi artinya apa? Kalian semua orang ahli Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat, dan semua orang-orang Yahudi yang tidak percaya padaku, engkau sedang dikerumuni burung nasar. Engkau sedang di dalam kematian. Engkau sedang akan menerima murka Allah. Dan betul, Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib, dan apa yang terjadi? Mereka semua dimurkai Tuhan. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa ampuni. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap memberikan kesempatan, dan mereka tetap membatu, mereka membenci Tuhan, dan mereka bunuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan mengatakan, semua orang yang berniat membunuh Yesus dan melaksanakan dan menghina dia, semua orang yang ada di hadapan dia, yang tidak bertobat, binasa semua. Dan itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Celakalah kamu, dilahirkan karena menolak Mesias. Ya, oke, kita bersyukur. Kita akan lanjutkan perjanjian Abraham ya minggu depan. Ya, semoga saya minggu depan nggak tahu bisa ngajar nggak ya, karena ada vaksin. Ya, kalau nggak bisa ngajar nanti saya kasih video rekaman ya yang sudah saya buat, nanti saya kasih. Semoga bisa selesai ya. Oke, nanti kita ketemu sore ya. Dulu. Ya. Ya, ini. Ya, jadi satu yang tidak bisa manusia itu membuka rahasia ini, dan siapapun nggak bisa. Nabi pun hanya menunjuk, nggak bisa membuka rahasia ini. Dan hanya anak Allah yang membuka rahasia ini. Ya.
Dan kemudian membimbing segala bangsa kepada ketaatan iman. Ya, ayat 27. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jelas ya? Amin. Nah, sekarang kita lihat rahasia ini, berita ini ya. Nah, berita itu apa sebenarnya? Rahasia ini. Oke. Nah, kita lihat ini ya. Nah, kita buka satu kalimat dari Tuhan Yesus ya, Lukas pasal 10 ayat 23 ya. Perhatikan baik-baik. Lukas 10 ayat 23 dan seterusnya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Ya, perhatikan ya. Siapa yang berbahagia? Orang-orang melihat Yesus langsung itu yang percaya kepada dia itu benar-benar satu keistimewaan. Karena nggak sembarang zaman, nggak setiap zaman dia menampakkan diri ya. Nggak. Dan dia hanya menampakkan diri dengan waktu yang singkat ya, 33,5 tahun. Sangat singkat sekali. Dia menjadi manusia itu sangat singkat. Tetapi jelas sekali orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, memusuhi Tuhan Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi tua-tua itu mereka orang-orang yang celakalah. Jadi bukan berbahagialah. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 23, dikatakan celakalah engkau, ular beludak, orang-orang munafik, ya, ahli Taurat, orang Farisi. Dan jelas Tuhan Yesus itu langsung menunjuk orangnya dan dia berteriak dan dia dengan panjang lebar bukan mengolok-olok ya, tetapi menyatakan dosa-dosa mereka itu apa gitu. Ya. Nah, ayat 24. Karena aku berkata kepadamu, ya, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Jadi semua raja, Daud, Salomo, dan juga para imam, kemudian nabi-nabi semua menunjuk dan menceritakan, memberitakan Kristus. Dan mereka kepingin sekali melihat itu. Tetapi mereka nggak bisa lihat karena memang mereka sudah mati semua. Mereka bisa melihat di dalam kekekalan itu. Dan sangat berbeda dengan pada saat Yesus datang itu, dan sangat berbeda. Tuhan katakan, berbahagialah matamu yang melihat apa yang kamu lihat. Ya, tetapi tidak melihatnya nabi-nabi dan para nabi, raja-raja itu. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ya, dijelas. Oke, nah rahasia ini apa sih sebenarnya? Nah, kita lihat di dalam Markus pasal 5 ayat 43. Ya, Markus pasal 5 ayat 43. Markus pasal 5 ayat 43. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi Tuhan Yesus melarang untuk memberitahukan tentang dirinya bahwa dia adalah Mesias. Kenapa dia melarang? Karena belum waktunya. Dia belum melaksanakan puncak kegenapan hukum Taurat. Dia belum melaksanakan, dia mempersembahkan tubuhnya. Jadi orang-orang itu diminta jangan memberitahukan tentang siapa dirinya yang bisa membangkitkan orang mati dengan perkataan talitakum, itu ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, talitakum, yang berarti, "Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Talitakum itu bangunlah kamu, bangkitlah kamu. Dan anak yang sudah mati itu bangkit. Lazarus bangkit, janda Nain bangkit, ya. Dan beberapa orang yang diceritakan ini kan bangkit gitu kan. Nah, perhatikan baik-baik, dan apa yang terjadi di dalam kuasa Yesus memberikan nyawa dan mencabut nyawa itu adalah kuasa dari Allah sendiri. Dari Tuhan Yesus itu ya Allah sendiri. Dia bukan Allah yang lebih rendah daripada Bapa atau Roh Kudus, bukan. Dia Allah yang sama persis. Allah yang esa. Bapa itu Allah, Yesus itu anak Allah, Roh Kudus ada roh Allah. Jadi ketiga pribadi ini Allah yang esa. Allah yang esa artinya Allah yang satu-satunya Allah, dan di dalam diri kealahan, di dalam Allah yang satu yang esa itu artinya bahwa di dalam diri itu ada
3 nama pribadi yang dibukakan oleh Tuhan Yesus. Dan yang bisa mengajar ini hanya Tuhan Yesus. Yang membuka rahasia Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal itu hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mengajarkan yang mengutus saya itu siapa? Bapa. Allah Bapa itu. Dan anak ini sama dengan Bapa. Bapa bisa memberikan kehidupan, bisa mencabut kehidupan. Anak juga sama. Bapa bisa menghakimi, anak bisa menghakimi. Dan sama dengan Roh Kudus juga. Roh Kudus bisa mencabut nyawa, bisa memberikan nyawa, bisa membangkitkan orang, bisa membinasakan orang. Pak, kapan ya Roh Kudus membinasakan orang? Loh, Ananias dan Safira di dalam Kisah pasal yang ke-5 itu jelas sekali. Kamu menghujat Roh Allah, kamu menghujat Allah, dan kemudian Roh Kudus itu membinasakan dia. Ya, dan banyak yang lain ya, banyak yang lain. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus sebelum dia menjalankan seluruhnya dengan tuntas, maka identitas dia itu tidak boleh diberitakan. Tetapi Injil Kerajaan Allah itu boleh diberitakan kepada bangsa Israel. Tapi rahasia kematiannya itu belum ada orang bisa membuka itu. Ya. Dan belum boleh diberitakan, karena belum dilakukan. Nah, ini ya, tapi setelah dia bangkit dan dia memberikan perintah Matius 28 ayat 18 sampai 19 20, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nah, itu setelah dia bangkit dari kematian. Setelah dia melaksanakan penggenapan hukum Taurat dengan tuntas. Nah, jadi artinya dengan tuntas apa? Dengan sempurna. Selesai. Sudah selesai. Matilah Tuhan Yesus. Nah, itu di kayu salib. Ya. Oke. Nah, kita akan melihat di dalam Matius pasal yang 13. Ya, kita lihat Matius pasal 13. Ayat yang ke-13. Ini wajah saya kok hilang ya? Oke, saya share screen aja lagi. Ya. Matius pasal 13 ayat yang ke-13. Udah? Kalau udah, saya akan bacakan ya. Oke, saya bacakan. Matius 13 ayat yang 13. Dengar baik-baik ya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Dan kepada mereka ya. Kenapa Yesus ngomong tentang perumpamaan? Memakai perumpamaan, ilustrasi ini. Gambaran diumpamakan ini. Ya. Itulah sebabnya aku, Tuhan Yesus, berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jelas ya? Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Dan kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Menanggap dan mengerti sama, memahami ya. Terus ayat yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Ya, telah menebal. Jadi nggak bisa menerima berita sukacita Mesias yang datang ini. Dan telinganya berat mendengar. Jadi hatinya menebal, kayak kapalan itu ya. Kalau kita kapalan kan, kulit kita ini kan biasa dipakai akhirnya keluar kulit yang kapalan itu. Jadi sudah tidak merasakan apa-apa. Telinganya berat mendengar dan matanya melekat, ngantuk, tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dan Tuhan katakan, Tuhan tidak akan menyembuhkan mereka. Tuhan tidak akan membukakan mata mereka. Dan Tuhan tidak akan memberi pengertian pada mereka. Dan ini semua ada di dalam Yesaya. Ya, pasal 6, ayat 9 dan 10. Ya, sama ya, saya bacakan. Ini sama, mirip. Perhatikan. Yesaya pasal 6, ayat 9 dan 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Nggak akan ngerti mereka. Kamu beritakan, nabi-nabi berita, nggak ngerti mereka. Aneh sekali ya Tuhan ini ya. Disuruh beritakan tapi mereka hatinya nggak dibukakan oleh Tuhan. Tadi kita mendengarkan bahwa
perjalanan Emmaus, Tuhan membukakan hati Kleopas dengan temannya. Dan kemudian ketemu dengan murid-murid, dan waktu mereka makan bareng dan membagikan makanan itu, dan Emmaus juga sama ya, membagikan roti, mereka teringat dengan persekutuan dan janji Tuhan, kehidupan tentang darah perjanjian baru. Dan waktu mereka menerima makanan itu, murid-murid kemudian dibukakan pikirannya oleh Tuhan. Dan itu dengan kuasa Roh Kudus sebenarnya. Jadi hati mereka dibuka oleh Tuhan, baru mereka tahu, oh ini Tuhan Yesus. Dan murid-murid melihat begitu dibukakan itu, mereka tahu di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus dengan tubuh yang baru, dengan kemuliaan yang baru. Dan ini sangat miris sekali. Bagaimana murid-murid itu yang ketemu Tuhan Yesus setiap hari nggak bisa kenal Tuhan Yesus. Dan malah waktu Tuhan Yesus datang, mereka ketakutan sekali dan dianggap seperti setan, seperti hantu. Ya, waktu Yesus datang itu, mereka sungguh-sungguh ketakutan. Ya, ini kondisi manusia di dalam daging. Ya, ini kita harus ya maklum lah kalau kita mengerti murid-murid seperti ini ya. Oke, Yesaya pasal 6 ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Sama kan? Yang dikutip oleh Tuhan Yesus persis. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi jangan menanggap. Menanggap jangan. Ya, buatlah bangsa ini hatinya keras, dan dikatakan Tuhan Yesus menebal. Ya, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Nah, ini dalam perjanjian baru, menerima Kristus, itu adalah kesembuhan. Ya, jadi dikatakan mereka akan sembuh. Nah, siapa yang menyembuhkan? Tuhan menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan Tuhan itu? Ya Tuhan Yesus. Dikatakan di sini ayat Matius pasal 13 ayat 15 baris terakhir. Tuhan mengatakan apa? Dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku, nah aku ini siapa? Ya Tuhan Yesus. Aku, Tuhan Yesus itu menyembuhkan mereka. Jadi yang menyembuhkan bangsa Israel itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, bukan yang lain, Tuhan Yesus. Nah, ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tidak mendengarnya. Jelas ini ya. Jadi nabi-nabi itu kepingin melihat siapa? Yesus. Kepingin melihat kedatangan kuasa kerajaannya itu hebatnya kayak apa gitu. Ya. Dan itu dalam angan-angan adalah seperti orang-orang berpikir bahwa Yesus datang itu dengan kemuliaan yang hebat, dengan jubah kerajaan, dengan tentaranya, dengan pasukannya, dengan rakyatnya. Wow, megah sekali. Kenyataannya nggak ada satupun yang ikut. Tuhan Yesus sendirian di kayu salib. Jadi dia diberi mahkota duri. Tubuhnya itu bukan tubuh yang orang gagah perkasa, mengagumkan, menang perang. Itu tubuhnya hancur. Dicambuk. Dan kemudian ditusuk lambungnya. Nggak ada kebanggaan sebagai seorang raja. Mulai dari mahkota, dari kepala sampai kaki. Tuhan Yesus itu hina semua. Mahkota itu selalu dari emas, permata, ya batu, batu lazurit gitu kan, terus berlian gitu kan, yang harganya tuh miliaran seperti itu, dan ditaruh di kepalanya. Nah, Tuhan Yesus diambilkan. Itu akar rumput sebenarnya itu kan seperti mahkota itu seperti akar ya. Nah, diambil itu kemudian diputer dan tajam sekali itu diputer kemudian ditaruh kepalanya. Dan siapa yang membuat? Saya nggak tahu. Mungkin besar tentara-tentara itu kan membuat mengayam itu dan kemudian ditaruh di kepalanya. Saya seumur hidup tidak ada satu orang yang pernah bermahkota duri. Ya. Miss World gitu kan. Miss Universe gitu kan. Miss Pageant, Miss Indonesia, wah di mahkotai gitu. Ada mahkota duri gitu. Atau penatua diangkat, dilantik, pendeta dilantik. Terus kita bikin seperti tentara itu, bikin anyaman. Terus dikasih ke kepalanya pendeta. Mau nggak itu? Pendeta digituin. Penatua pernah digituin. Ini mahkota seperti Kristus jadilah engkau. Pengikut Kristus serupa dengan Kristus. Nah, dikasih mahkota duri.
Siapa mau? Nggak ada orang mau kan? Di situ. Oke, jadi ini jelas sekali bahwa berita itu apa sebenarnya. Jadi ada satu rahasia. Dan siapa yang bisa membuka rahasia ini? Ya, siapa yang bisa membuka rahasia ini? Ya, yang ingin dilihat dibuka oleh para nabi. Ya, rahasia ini apa? Nah, kita masuk ya, kita masuk ke dalam satu rahasia yang besar. Ya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, saya break dulu.